SD semester 4 program studi ilmu pemerintahan. Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan antara negara Rusia dan juga negara Arab Saudi, mulai dari sistem pemerintahannya, sejarahnya maupun budayanya. Dimana tujuan dari membuat video ini guna untuk memenuhi ujian awal semester pada mata kuliah perbandingan politik pemerintah. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Baik, yang pertama itu ada sejarah. Di sini yang pertama itu Rusia. Yang pertama itu ada Kievan Rus, di mana pada abad ke-9 sampai abad ke-13. Jadi di abad ke-9 ini Kievan Rus itu dibangun di dekat kota Kiev sama suku Viking. Nah, ini tuh jadi cikal bakalnya negara Rusia yang kita kenal sekarang. Kiev ini jadi pusat dagang dan juga budaya yang penting di Eropa Timur. Kemudian yang selanjutnya itu ada Kekaisaran Rusia, yang mana pada abad ke-16 sampai abad ke-20. Nah, di abad ke-16 ini ada tsar yang namanya Ivan yang Mengerikan, di mana dia tuh nge-extend kekuasaannya itu sampai ke seluruh Rusia. Terus juga ada Peter yang Agung di abad ke-18. Dia tuh modernisasi Rusia dan menjadi kekuatan yang sangat besar yang berada di Eropa. Kemudian selanjutnya itu ada revolusi dan Uni Soviet pada tahun 1917 sampai 1991. Jadi ada revolusi Rusia itu tahun 1917 yang ngegulingin tsar dan bawa komunisme di bawah Lenin. Terus mereka tuh membuat Uni Soviet itu pada tahun 1922 sama membuat Rusia itu menjadi republik terbesar. Jadi Uni Soviet ini telah mengalami banyak sekali drama, kayak misalnya tuh kayak Perang Dunia II dan juga Perang Dingin. Kemudian selanjutnya itu ada Federasi Rusia, di mana pada tahun 1991 sampai sekarang. Nah, Uni Soviet kan runtuh tuh pada tahun 1991. Kemudian tuh lahir Federasi Rusia. Pemimpin pertama itu yang bernama tuh Boris. Nah, sejak saat itu Rusia tuh menjadi sorotan dunia dengan transformasi politik dan juga ekonominya, termasuk di eranya Putin. Kemudian di sini juga ada sejarahnya Arab Saudi, di mana yang pertama itu ada zaman prasejarah. Jadi Arab Saudi ini telah didiami atau kediamannya itu dari ribuan tahun yang lalu. Ini juga ada bukti arkeologisnya itu yang dapat menunjukkan adanya peradaban kuno tuh di sana. Terus kota-kota yang penting seperti Mekah, Madinah itu telah menjadi pusat agama dan juga pusat perdagangan sejak dahulu gitu. Selain itu juga ada kerajaan Saudi pertama pada tahun 1744 sampai 1818. Nah, di abad ke-18 ini ada Muhammad bin Saud dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka tuh membuat kerajaan Saudi pertama di wilayah Najd. Terus mereka juga nge-extend kekuasaannya di semenanjung Arab. Selain itu, selanjutnya ada kerajaan Saudi kedua, di mana pada tahun 1824 sampai 1891. Ini tuh periode yang dipenuhi dengan konflik baik di dalam keluarga Al-Saud itu sendiri maupun dengan musuh dari luar kayak Kesultanan Utsmaniyah. Nah, selain itu juga ada Arab Saudi modern yang dimana pada tahun 1932 sampai sekarang. Di tahun 1932 itu Abdul Aziz Al-Saud itu menyatukan banyak wilayah di semenanjung Arab menjadi Arab Saudi yang modern gitu. Terus mereka juga menemukan sebuah minyak pada tahun 1938 yang dimana dengan temuannya itu membuat mereka menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia. Jadi sejak saat itu Arab Saudi itu menjadi salah satu produsen minyak terbesar gitu. Kemudian lanjut kita ke sistem pemerintahan, di mana Rusia ini adalah negara federasi.
Rusia tuh mempunyai 85 subjek federal. Selain itu juga Rusia itu memiliki otonomi yang terbatas, akan tetapi keputusan penting itu masih diambil pemerintah pusat di Moskow. Selain itu juga presiden di Rusia ini, memiliki kekuasaan eksekutif yang besar gitu, di mana dia tuh bisa mengangkat perdana menteri dan juga jabatan tinggi lainnya yang ada di dalam pemerintahan. Nah, selain itu juga Rusia itu memiliki Duma Negara dan juga Dewan Federasi, di mana Duma Negara ini sama seperti parlemen. Kemudian Dewan Federasi itu memiliki perwakilan dari subjek federal gitu. Yang mana mereka juga membuat undang-undang dan juga yang memantau pemerintahan. Nah, selain di Rusia, di Arab ini sistem pemerintahan itu monarki absolut. Jadi raja ini memiliki kekuasaan yang mutlak dalam pemerintahan tersebut. Nah, Raja Saudi ini, jadi raja di Arab Saudi ini memiliki kekuasaan dimulai dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kemudian Dewan Konsultatif di Arab Saudi itu punya majelis, namanya itu Majelis Syuro, di mana Majelis Syuro tersebut tuh yang menyarankan pemerintah gitu soal segala kebijakan, yang anggotanya juga dipilih tuh oleh raja sendiri. Kemudian sistem hukum di Arab Saudi itu menggunakan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu dapat menjadi dasar hukum di Arab Saudi. Kemudian pemerintahan lokal di Arab Saudi itu dapat dibagi menjadi 13 provinsi, di mana tiap provinsinya tuh mempunyai gubernur yang ditunjuk oleh raja. Selanjutnya itu ada sistem kepartaian. Jadi Rusia ini memiliki partai yang namanya Partai Rusia Bersatu, di mana partainya itu sangat dominan di Rusia. Partai tersebut tuh yang mendukung pemerintahan dan juga Putin. Terus kemudian juga ada suatu kendala bagi oposisinya, di mana oposisi itu menghadapi kendala dalam politik dan juga hukum. Ada partai oposisi, tapi itu pengaruhnya itu terbatas gitu. Kemudian jika di Arab Saudi ini dia memiliki partai tunggal. Beberapa negara Arab itu memiliki partai tunggal, namun yang dekat dengan pemerintahannya. Beberapa partai di negara lain, ada juga beberapa partai politik yang aktif gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu partai politiknya itu dipengaruhi oleh suku, agama, dan juga kepentingan regional. Kemudian aliansi politiknya juga sama, dibentuk itu berdasarkan suku, agama, dan juga kepentingan regional. Selanjutnya itu ada budaya, di mana Rusia ini memiliki budaya seni lukis. Rusia ini punya seniman yang hebat, kayak Ivan Aivazovsky, yang membuat lukisan yang sangat dramatis tentang laut. Dan juga ada Kazimir sebagai pendiri gerakan seni abstrak. Selain itu juga Rusia itu memiliki sastra klasik. Rusia itu benar-benar berpengaruh banget gitu. Jadi karya-karya dari penulis seperti Fyodor, Leo, Anton, Chekhov, atau juga Alexander tuh mereka tuh dianggap penting banget karena karena mereka tuh dapat menggambarkan kompleksitas manusia, kemudian masalah sosial politiknya, kemudian juga perjuangan moralnya itu, semua itu dapat digambarkan dengan jelas banget gitu. Selain itu juga Rusia juga memiliki musik klasik.
Rusia juga pernah menjadi rumah buat beberapa komponis musik klasik terbesar sepanjang sejarah. Lagu-lagunya tuh dari komponis kayak Piotr Ilyich, Sergei Rachmaninov dan juga Igor yang menjadi bagian penting dari musik klasik di Rusia. Kenapa begitu? Karena musik mereka itu sangat emosional banget gitu, melodinya tuh cantik dan juga dramatis banget. Selain itu juga terkait dengan budaya yang ada di Rusia, Rusia juga memiliki tradisi-tradisi yang sangat unik banget gitu, mulai dari tarian kayak balet yang ada di Rusia, kemudian perayaan keagamaan dan juga perayaan festival, sampai memiliki kerajinan tradisional juga, seperti ukiran kayu, lukisan ikon, dan juga kerajinan tekstil. Budaya di Rusia itu benar-benar ngasih kontribusi yang besar banget buat dunia, kemudian juga dapat terus menginspirasi orang di mana-mana. Kemudian selain di Rusia itu ada Arab Saudi, di mana budaya Arab Saudi itu dapat dipengaruhi oleh Islam. Islam itu memiliki peran penting banget dalam budaya di negara-negara Arab, mulai dari seni, musik, arsitektur, sampai tradisi sehari-hari. Jadi segala nilai-nilai dan juga ajaran Islam tuh benar-benar membentuk identitas yang khas banget di masyarakat Arab. Arab ini memiliki seni dan arsitektur yang dikenal banget itu dengan bentuknya tuh yang indah, kemudian ornamennya tuh cukup rumit, kayak mesin-mesin begal, rumah tradisional, dan juga seni kaligrafi Arab itu semuanya itu menjadi bagian penting dari seni dan dekorasi di Arab. Selain itu juga tidak hanya Rusia yang memiliki musik, namun Arab juga memiliki musik, dimana musik Arab ini kaya banget dengan jenis dan gaya musik yang berbeda gitu, dari musik klasik sampai musik populer modernnya, dimana musik-musik Arab tuh mereka tuh sering memakai instrumen tradisional kayak oud, qanun, dan juga musiknya tuh sering banget dinyanyiin dengan melodi yang sangat indah, kemudian liriknya juga yang dapat mengungkapkan perasaan kita atau dapat mengungkapkan kayak kehidupan sehari-hari kita gitu. Selain itu juga ada tradisi-tradisi Arab, di mana tradisi keagamaannya itu sama seperti Islam, kayak Idul Fitri, haji, yang dimana dapat memainkan peran penting dalam budaya Arab. Perayaan-perayaan seperti itu tuh yang membuat keluarga ataupun juga komunitas itu bisa berkumpul, merayakan, dan juga mempererat hubungan tali silaturahmi ataupun hubungan sosial. Jadi budaya di negara-negara Arab itu tuh dapat menggambarkan suatu pengaruh Islam yang dalam gitu, dimulai dari seni, arsitektur khas Arab itu, musik Arab juga yang kaya, dan tradisi-tradisi keagamaan yang memperkaya kehidupan sehari-hari masyarakat Arab gitu. Kemudian apa lagi sih perbandingannya selain itu antara negara Arab dan Rusia? Dari situ saya mau membicarakan tentang dinasti, di mana di Rusia juga memiliki dinasti yang namanya Romanov. Di Rusia ini dimulai dari tahun 1613 pas Mikhail Romanov menjadi Tsar di Rusia. Jadi mereka tuh menjadi puncak kejayaan di bawah pimpinannya Tsar Peter yang Agung, yang membuat Rusia ini menjadi kekuatan besar di Eropa. Akan tetapi mereka juga menghadapi banyak sekali tantangan, termasuk adanya perang Napoleon dan juga revolusi internal. Akhirnya mereka tuh jatuh gitu pas
Revolusi Rusia tahun 1917 dengan Tsar Nicholas II yang terakhir turun tahta dan dieksekusi oleh Bolshevik. Kemudian selain di Rusia, di Arab juga ternyata ada dinasti, di mana dinasti itu benar-benar dinasti Saud. Di Arab Saudi ini dimulai dengan Abdul Aziz Al Saud yang menyatukan wilayah-wilayah yang ada di Semenanjung Arab menjadi Arab Saudi yang modern pada tahun 1932. Jadi keluarga Saud tersebut tuh memiliki pengaruh yang sangat besar gitu dalam politik dan juga ekonomi di negara Arab. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud tuh adalah pimpinan yang sekarang. Jadi asal usul dan pendirian dari kedua dinasti tersebut tuh yang pertama itu dinasti Romanov. Itu tuh dimulai dari tahun 1613 pas Mikhail Romanov terpilih jadi Tsar Rusia. Sedangkan di dinasti Saud dimulai pas Abdul Aziz Al Saud itu menyatukan wilayah di Semenanjung Arab itu menjadi Arab yang modern pada tahun 1932. Kemudian selain itu, masa kekuasaan dan perkembangan kedua dinasti tersebut, yang pertama itu dinasti Romanov, di mana Tsar Petra yang Agung tuh menjadi puncak kejayaannya mereka gitu, di mana beliau tuh membuat banyak reformasi dan juga modernisasi. Sedangkan di dinasti Saud, bahwa yang memegang kekuasaan sejak pendiriannya itu pada tahun 1932 yang berkat sumber daya minyaknya itu. Kemudian tantangan dan krisis dari kedua dinasti tersebut di dinasti Romanov ini, di mana mereka itu menghadapi suatu tantangan kayak perang Napoleon dan juga revolusi internal sampai jatuhnya tuh pas revolusi Rusia tahun 1917. Sedangkan di dinasti Saud ini mereka tuh menghadapi tantangan kayak konflik internal dan juga ancaman eksternal. Akan tetapi mereka tuh berhasil gitu mempertahankan kekuasaannya. Kemudian pengaruh dan kepemimpinan kedua dinasti tersebut. Yang pertama itu dinasti Romanov, di mana punya pengaruh besar di Rusia itu selama berabad-abad, memimpin dari zaman kekaisaran sampai revolusi. Nah, sedangkan di dinasti Saud ini memegang kendali atas Arab Saudi itu sejak pendiriannya gitu, di mana mereka tuh memiliki pengaruh yang sangat besar dalam politik dan ekonomi di negara tersebut. Kemudian selain itu juga kita akan bahas rekrutmen elit politik di kedua negara tersebut. Rekrutmen elit politik di Rusia dan Arab Saudi ini beda banget karena sistem politik dan budayanya. Di sistem politik dan budayanya di Rusia ini, sistem politik itu lebih terbuka tapi tetap otoritarian gitu. Di Rusia tuh ada pemilihan umum untuk Duma negara dan juga presiden, tapi juga ada tuduhan campur tangan dan adanya ketidakadilan gitu. Partai politiknya itu banyak partai, tapi Partai Bersatu Rusia itu yang mendukung, tapi partai yang namanya Partai Bersatu Rusia itu yang mendukung pemerintah itu paling kuat gitu. Kemudian elit politiknya itu biasanya tuh dari partai politik pemerintahan atau juga bisa dari militer, asalkan dengan koneksi politik yang sangat kuat. Sedangkan dari Arab Saudi, sistem politiknya itu kan monarki absolut, di mana raja itu memiliki kekuasaan yang mutlak. Di Arab Saudi juga tidak ada pemilihan umum atau partai politik. Kemudian elit politiknya itu ya keluarga kerajaan tersebut gitu, yang dimana memiliki kendali atas politik dan juga ekonomi di negara tersebut. Kemudian biasanya dari keluarga kerajaan itu atau punya koneksi yang kuat dengan keluarga kerajaan itu,
elit itu dimulai dari situ gitu. Jadi walaupun beda, keduanya itu tetap memiliki struktur yang tetap yang dapat mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu, baik itu dari partai politik ataupun juga dari keluarga kerajaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi dari pembahasan awal tentang sejarah kedua negara antara Arab dan Rusia hingga akhirnya membandingkan keduanya, kemudian juga dapat disimpulkan bahwa negara Rusia dan juga Arab Saudi ini memiliki latar belakang sejarah yang unik gitu dan berbeda. Meskipun demikian, keduanya itu juga telah memiliki peran yang sangat penting gitu dalam membentuk sejarah dan juga politik negara masing-masing. Selain itu juga dinasti Romanov yang berada di Rusia dan juga dinasti Saud yang berada di Arab Saudi itu, mereka itu masing-masing telah memegang peran yang begitu penting dalam sejarah dan juga perkembangan dan juga dalam perkembangan politik di negara mereka gitu. Memang meskipun berasal dari konteks sejarah dan budaya yang berbeda, kedua dinasti ini tuh telah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk identitas dan juga struktur politik masing-masing negara gitu. Kemudian selain itu juga perbandingan antara sistem politik, rekrutmen elit politik dan juga budaya politik antara Rusia dan juga Arab Saudi itu dapat menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan juga struktur politik kedua negara tersebut. Dimana Rusia ini memiliki sistem politik yang lebih terbuka gitu dengan adanya pemilihan umum dan juga adanya partai politik yang beragam gitu. Sementara kalau di Arab Saudi itu adalah monarki absolut, di mana kekuasaannya itu berpusat pada keluarga kerajaan tanpa adanya pemilihan umum atau juga partai politik. Meskipun demikian, keduanya tuh telah memiliki struktur yang dapat mempertahankan kekuasaan dan juga kontrol oleh kelompok tertentu gitu, baik itu dari partai politik ataupun keluarga kerajaan. Dengan demikian, meskipun Rusia dan juga Arab Saudi ini telah memiliki suatu perbedaan yang signifikan dalam sejarah, budaya dan juga sistem politik, namun keduanya tuh tetap memainkan peran yang sangat penting dalam panggung politik global. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi